kita, untuk sanak famili kita, orang tua kita, wabil khusus kepada semua jamaah masjid ini, agar kita semua mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita yang sedang sakit agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita, hajat dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dhihni wa qulatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pekan pertama daripada tahun 2025 ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada kita untuk bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini, di rumahnya Allah ini, dalam rangka mendengarkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga permulaan yang baik ini dicatat terus menjadi kebaikan kita sampai nutup tahun 2025 nanti. Salawat dan salam semoga tetap kita limpahkan, kita haturkan, kita berikan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, para jamaah yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini pada ramean ya, lebih banyak. Semoga ini pertanda kebaikan untuk selanjutnya, menjadi alamatul qabul, tanda kebaikan untuk mendapatkan banyaknya kebaikan di tahun 2025. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam mendengarkan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga ramenya bukan hanya di malam minggu, tapi di setiap malam, kajian paginya, kajian apapun yang ada di masjid ini selalu ramai. Karena pada dasarnya apa yang sudah diikhtiarkan, apa yang sudah diniatkan oleh panitia masjid ini sangatlah bagus, sangatlah indah. Ingin sama-sama agar semua umat Nabi Muhammad, golongan apapun itu, mengenal Nabi Muhammad dengan cara yang baik. Karena kebanyakan dari kita ini karena enggak kenal jadinya nyalahin. Tapi kalau udah kenal maka pasti akan toleransi. Imam Nawawi pernah mengatakan, man katsura ilmuhu katsura tawassu'u. Barang siapa yang pengetahuannya, ilmunya makin banyak, katsura tawassu'u, maka makin gampang untuk toleransi kepada orang lain. Itu kalau orang kenal. Ibaratkan kita kenal sama fulan, dapat omongan miring karena kita kenal sama si fulan ini, kita nggak bakal percaya karena kita sudah mengenal dengan baik si fulan. Tapi karena kita nggak ada ilmu, kita nggak ada pengetahuan, kita nggak kenal sama si fulan, maka bisa jadi kita akan ikut-ikutan menyalahkan orang tersebut. Bisa jadi akan gampang tersinggung, bahkan saling memfitnah satu dengan yang lainnya. Itulah pentingnya ilmu agama. Itulah pentingnya pengetahuan agar lebih mudah dalam bertoleransi. Tapi ingat, yang sudah kita bahas, toleransi pun masih ada batasannya. Jangan sampai toleransi kita keluar daripada koridor agama Islam. Toleransi kita sesama agama Islam ini, apapun perbedaannya, selama kalimatnya masih 2 kalimat syahadat, selama itu masjid kiblatnya sama, selama Al-Qur'annya masih sama, maka saudara kita, umat Islam, umat Muhammad. Kalau dia ternyata berbeda agama dengan kita, kita bersaudara dengan mereka sesama daripada bangsa Indonesia. Karena jangan sampai segala macam perbedaan ini diruncingkan, karena jadinya repot. Teringat dulu ketika kita masih kuliah di Libanon, cerita dulu boleh Pak ya, tentang bahayanya perbedaan yang meruncing. Jadi kalau di Libanon itu lucu, negaranya ini unik. Presidennya harus dari kalangan non-muslim, orang Kristen, presiden Lebanon. Perdana menterinya harus dari orang Islam yang akidahnya Aswaja, Sunni. Parlementernya berupa menteri dan lain-lainnya dari agama Islam, kaum akidah Syiah.
Paham Pak ya? Jadi kalau sekalinya berantem agak repot di sana tuh. Udah berantemnya agama, berantem akidah. Dan kalau di Libanon itu unik. Misalkan kayak di Bina Lindung nih, itu ada kelompok misalkan distrik orang-orang Sunni, nanti ada distrik orang-orang Kristen, ada distrik orang-orang Syiah. Nah, cara membedakan agama Islam dengan Kristen itu paling gampang di Libanon. Gimana cara ngebedainnya? Kalau rumahnya bagus, mewah, itu orang Kristen pasti. Itu ciri-ciri paling gampang. Mobilnya banyak, rumahnya mentereng, bagus, itu pasti orang. Nah, tapi kalau rumahnya begitu segala macam disayangkan, itu pasti ciri-ciri orang Padahal harusnya kebalik apa enggak? Harusnya kebalik. Minimal kalau rumah enggak bagus bersih. Tapi yang kita sayangkan ketika kita belajar di sana tuh ciri-ciri paling gampangnya ya. Paling gampangnya kebanyakan orang Islamnya itu banyak yang rumahnya berantakan, enggak semua, tapi kebanyakan berantakan. Sedangkan orang-orang Kristen dan Muslimnya pasti di komplek yang elit, di tempat-tempat yang bagus. Nah, kita pernah sekali teman satu asrama itu pengen main ke rumah staf dubes di Libanon. Staf dubes kita nih kawan. Nah, teman kita ini orang Yogyakarta, Pondok Rakyat, melewati daripada distriknya orang Syiah. Paham Pak ya? Distriknya orang Syiah itu diikutin malam-malam, kira-kira jam 7 jam 8 malam dia turun dari angkot, diikutin, disekep. Teman kita disekep, terus dibawa ke ruangan kosong, kepalanya dibuka, maskernya dibuka, dia duduk dalam keadaan tangan diikat, dikelilingin oleh 7 orang atau 8 orang sambil bawa senjata semua. Ditanya, kamu agamanya apa? Maka dia jawab, agama aku Islam. Coba baca syahadat. Ya syahadat kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kata 7 orang yang lain, salah, bukan begitu syahadatnya. Lantas dia bilang, terus syahadat yang benar gimana? Saya ngikut aja. Gimana gak ngikut? Senjata udah dikepak. Kita juga bakal ngapain aja, iya aja. Senjata bukan peluru karet, bukan peluru plastik ya. Senjata beneran. Ya udah syahadat yang benar gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ada tambahannya mereka. Wa asyhadu anna aliyan imamullah. Ini bedanya. Beberapa dari mereka kalimat syahadatnya ada tambahan wa asyhadu anna aliyan imamul. Saya bersaksi bahwasanya Sayyidina Ali adalah imam, pemimpinnya daripada Allah. Ya udah, karena terpaksa dalam syariat itu kalau terpaksa tidak dianggap. Apalagi kalau udah urusannya dengannya nyawa. Maka ya udah baca syahadat, terus ditanya, "Kamu ngapain ke sini?" "Saya mau ke rumah staf dubes." "Bener nggak mau ngapa-ngapain? Bukan mata-mata untuk orang-orang di sini?" "Bukan." Diambil KTP-nya, ternyata benar mahasiswa, terus dicek WA-nya emang udah janjian sama staf dubes, akhirnya dilepasin. Balik ke asrama dalam keadaan pucet, cerita kepada kita semua, maka ya sudah kita akhirnya laporan ke staf dubes tentang hal tersebut. Mengapa ini terjadi? Karena adanya saling tidak toleransi, saling mencurigai, saling mengawasi antara satu dengan yang lain. Mau ngapain begitu? Sesama agama Islam, Qurannya sama, kiblatnya sama, kenapa harus saling mengawasi, harus saling berhati-hati di situ. Nah, kita jangan sampai ada pemahaman yang aneh-aneh seperti itu di luar Indonesia, masuk ke Indonesia makin nyebar. Jangan. Indonesia itu udah terkenal dengan enaknya. Bayangin 5 agama dalam satu negara akur. Hindunya, Budanya, Konghucunya, Islamnya akur. Nah, sesama agama Islam jangan mau dipecah belah. Gimana caranya agar gampang tidak dipecah belah? Dengan cara belajar ilmu agama. Itu maksudnya kita bercerita tadi. Masjid ini sudah mengikhtiarkan agar semua yang ada di keliling sini bisa belajar ilmu agama dengan baik. Tujuannya bisa saling toleran. Tujuan utamanya ke sana. Jangan sampai karena sebab beda pilihan, beda akidah, nggak mau sholat di sana. Kenapa? Imamnya nggak pakai Bismillah, bukan urusan. Bismillah nggak Bismillah, yang penting baca Al-Fatihah. Benar kan?
Ya repot itu di situ kenapa? Imamnya nggak baca Fatihah, langsung baca kulhu, ya salah. Kalau ada masjid model begitu harus didatengin. Karena agama Islam pasti sholatnya pakai Fatihah. Jadi bukan masalah Fatihah, bukan masalah Bismillah, bukan masalah zikir setelah sholat atau tidak. Yang penting kita semua wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. I'tisam, berpegang teguh dengan agama Islam. Ingat, agama Islam bukan akidah. Akidah itu yang penting kita percaya dan jangan sampai komentar sana, komentar sini. Kamu percayanya apa? Silahkan. Jangan memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Karena sekarang zamannya itu zaman sudah saling tersinggung satu dengan yang lainnya. Akidah belajar masing-masing. Tapi ketika sudah belajar, jangan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nampak ya? Sepakat di situ ya. Agama kita agama Islam. Adapun akidah, carilah dengan cara yang benar, belajarlah dari ustadz-ustadz yang benar. Jangan sampai belajarnya kita justru untuk menjatuhkan sesama umat Islam. Ini salah berarti kalau ngaji begini. Ngaji lama-lama tapi tujuannya satu nyalahin, dua ini salah ngaji. Tujuannya ngaji membenarkan satu dengan yang lainnya. Itu hakikatnya belajar agama. Akhlaknya tambah baik, makin toleransi, makin mengerti dengan perbedaan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif kitab rahimallahu rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qaulih as-sadis an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dhaif. Seorang mukmin yang kuat dalam artian kuat pendiriannya, kuat dalam istiqomahnya, kuat dalam mujahadahnya, kuat dalam melawan hawa nafsunya itu ahabbu khairun wa ahabbu ilallah, lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minin dhaif, daripada orang-orang beriman tapi imannya lemah. Wa fi kulli khair wa fi kullin khair, tapi imannya lemah tetap ada kebaikan, imannya kuat pun banyak kebaikan. Ihris ala ma yanfa'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusahalah untuk selalu dalam jalan, dalam koridor yang membuat dirimu manfaat. Paham Pak ya? Kata Nabi, berusahalah untuk selalu menyebarkan manfaat atau mendapatkan manfaat. Ya ini agak repot, baru berapa hari sekarang, tanggal berapa? Tanggal 4, tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari. Kira-kira malam-malamnya itu manfaat apa enggak ya? Bakar petasan sampai 5 juta. Giliran masjid butuh sumbangan, nyumbangnya 20.000, manfaat apa kagak tuh? Lah kalau mau bakar-bakaran sih nggak ada masalah, silahkan. Mau bakar ayam, bakar kambing, bakar sapi, nggak ada masalah. Cuman kapan misalkan untuk kegiatan seperti itu kita besar, ke agama harus lebih besar. Jangan ketimpangan buat acara-acara begitu ya besar banget. Giliran masjid misalkan ini nanti mau Isra Mi'raj, mau ada PHBI, nyumbangnya seikhlasnya. Jangan pakai tuh. Enggak pakai bab seikhlasnya. Kalau bakar-bakaran ini seikhlasnya dah. Beli petasan seikhlasnya. Tapi kalau udah urusan jihad fisabilillah dalam rangka nyumbang ke masjid, nyumbang ke musola, santunan anak yatim, gak usah pakai seikhlas. Karena yakin kalau kalimat seikhlasnya yang dipakai dari 100.000 yang keluar berapa ribu? Ya itu, ya ikhlasnya 5.000 daripada 100.000 ditolak oleh Allah, mendingan 5.000. Nah, ini harus dirubah. Ihris ala ma yanfa'u. Selalulah kata Nabi di koridor, di jalan yang kamu bisa mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Kita sayangkan banget kemarin tuh, dari mulai jam 10 malam sampai jam 11 malam udah rame tuh. Petasan sana, petasan sini. Puncaknya jam 12 malam, anak sampai kebangun terus. Meledak sana, meledak sini, belum yang pakai trompet sana, trompet sini. Dengan angan-angan semoga tahun 2025 lebih baik. Benar apa enggak? Begadang semalaman jam 1, jam 2, kongko-kongko, nongkrong di gapura, ada yang sambil bantingan, ada yang nyanyi-nyanyi.
berharap apa 2025 lebih baik. Subuhnya kelewatan, baik apa kagak? Kagak. Ngapain begadang semalaman, ujung-ujungnya subuhnya jam 8. Ini berarti mengawali awal tahun dengan tidak baik. Benar apa kagak? Ya benar. Kecuali terserah mau party, mau pesta sampai jam 1, jam 2, jam 3 di masjid. Anteng. Tahajud bersama, zikir bersama, nunggu subuh. Ini bagus. Mulai awal tahun dengan kebaikan. Loh ini udah, yang disayangkan anak pengajian aja begitu tuh. Biasa ngaji, biasa datang majlis-majlis, kadang juga DKM masjidnya begitu. Awal tahun baru ajarnya kesiangan, kenapa? Kekenyangan semalam habis bakar Tapi insya Allah di sini nggak ada. Ya di sini nggak. Itu di luar negeri. Di Indonesia wabil khusus Jatiwaringin, wabil khusus Binalidung nggak ada. Insya Allah semua diisi dengan zikir bersama. Husnuzon. Semoga tidak. Ihris ala ma yanfa'u. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalulah berada di jalur ngasih manfaat atau mendapatkan manfaat. Wasta'in billahi wala ta'jiz. Selalulah minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan putus asa. Allah berfirman, ata amrullahi fala tastajilu. Akan datang perintah, akan datang pertolongan dari Allah, fala tastajilu, kata Allah. Jangan buru-buru. Jangan ya Allah minta duit 200 juta nggak dikasih, terus paksa ya Allah minggu depan. Jangan. Doa ikhtiar aja. Nanti bagaimana Allah ngasih jalannya terserah Allah. Allah kalau sudah ngasih ketetapan kepada hambanya akan datang di waktu yang tepat. Maka jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Maksudnya buru-buru tergesa-gesa itu begini Bu. Bapak-bapak gajian biasa di tanggal 25. Ya, gajian biasa di tanggal 25. Udahlah Pak, kita Shopee Pay Later dulu aja. Awal bulan nih, biar bisa jalan-jalan, mumpung anak-anak masih libur, ambilnya dulu utang 3 juta. Nanti bapak-bapak gajian tanggal 25, utangnya ditutup. Ini masih keburu-buru. Udah liburan gak harus awal tahun, akhir tahun, pertengahan tahun itu pun juga bisa libur. Maksudnya kata Allah fala tastajilu, jangan begitu. Mentang-mentang lakinya gajian di akhir bulan, awal bulan banyak utang, percuma. Gajian dapat untuk nutup Nah ini fala tastajilu. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan man istajala ala syai'in uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru atas suatu perkara, uqiba bihirmanihi, maka dia akan mendapatkan hukuman berupa tidak mendapatkan perkara tersebut. Atau amrullahi fala tastajilu, akan datang pertolongan dari Allah, akan datang kemudahan dari Allah, fala tastajilu, tapi jangan buru-buru. Wasta'in billah, minta tolong dengan Allah. Ya Allah tolong bantu tahun 2025 biar yang belum punya motor tahun 2025 punya motor. Tahun 2025 biar bisa punya mobil. 2025 bisa punya rumah. Tapi jangan buru-buru. Maksudnya buru-buru apa? Akhirnya akalin sana, akalin sini, nipu sana, nipu sini. Ketangkep polisi, nggak dapat motor, masuk penjara. Nah ini maksud daripada ucapan tadi. Wasta'in billah wala ta'jiz. Wa in asabaka syai'un. Nah ini banyak juga dari kita. Jika kamu tertimpa sesuatu, kata Nabi SAW, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Kalau kamu ketimpa sesuatu, jangan pernah mengatakan, kata Nabi SAW, andai aja aku begini, pasti nggak bakal begini. Ini nggak boleh. Ini ada larangan dari larangannya bukan sampai ke bab haram ya. Larangan hanya peringat. Paham? Andai aja tadi itu duit ditaruh di kantong kiri, gak bakal jatuh dah. Ini nggak boleh. Kalau udah terjadi godarullah, emang udah Allah takdir. Andai aja tadi bini kagak keluar, bisa ngopi nih ntar malam. Ini jangan. Apa yang sudah terjadi kita pasrahkan takdir dengan Allah. Karena kata Nabi SAW, kalimat lau, andai saja, taftahu amal syaitan, itu akan membuka setan masuk ke dalam tubuh kita. Apa dampaknya ketika setan masuk ke dalam tubuh kita? Kita sudah tidak percaya dengan takdir dari Allah.
Maksudnya apa? Sudah mulai meragukan minggu depan gimana ya? Bisa beli gas apa enggak nih? Minggu depan duit cukup apa enggak ya? Ini ciri-ciri orang-orang yang sudah kemasukan setan. Jadi jangan disangka bapak-bapak orang kemasukan setan kesurupan aja. Banyak orang kagak kesurupan tapi otaknya banyak setan. Paham Pak? Jangan dikira wah ini kemasukan setan cuman yang begitu-gitu kesurupan. Enggak. Banyak orang kesurupan tanpa sadar, pikirannya pikiran setan terus. Gimana caranya tipu sana, nipu sini, adu domba sana, adu domba. Ini kemasukan setan. Ini orang kesurup. Di otaknya, di hatinya penuh dengan setan. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita setelah ngaji malam hari ini masih selalu menggunakan kalimat lau, kalimat andai aja aku begini pasti bakal begini. Andai aja kemarin naruh modalnya 10 juta pasti dapat 100 juta. Jangan. Apa yang sudah kita gunakan, apa yang sudah kita investasikan, ini semua adalah takdir dari Allah. Kalimat andai kalau bisa dibuang, kata Nabi SAW. Lalu selanjutnya, anhu daripada sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka itu, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu ditutupi atau dikelilingi bisyahawat dengan sesuatu yang mengenakan, dengan sesuatu yang syahwat. Wa hujibatil jannah, sedangkan surga, pahala, keridhaan Allah selalu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak contoh tanggal 31 kemarin, 31 Desember jam 10 malam sampai jam 12 malam Masjid Nurul Iman mengadakan zikir bersama sambil nunggu tahun baru ya. Misal tanggal 31 Desember Masjid Nurul Iman mengadakan zikir bersama, ada kultumnya, makan gratis, dikasih besek apapun itu. Lalu gak jauh dari Masjid Nurul Iman tanggal 31 Desember ada konser. Ramian mana kira-kira? Ya. Nah ini kurang lebih gambaran hadis tadi. Surga di masjid dengan keberkahannya, dengan tausiahnya, dengan zikirnya, hujibatil bil makarih, dengan sesuatu yang enak. Sedangkan misalkan konser bisyahawat, pasti sesuatu yang tidak enak itu dikelilingi dengan sesuatu yang syahwat. Kira-kira pilih yang mana Pak? Pasti pilih yang konser. Ngaji udah tiap minggu, konser setahun sekali. Nah itu kurang lebih maksud Nabi SAW. Kadang sesuatu yang ujung-ujungnya ridho Allah, itu ada sesuatu gak enak dalam hati kita, harus dipaksa, harus melawan agar mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau sesuatu itu adalah hal yang melanggar perintah Allah, sesuatu itu adalah hal-hal yang justru mengundang murkanya Allah, pasti dikelilingi dengan keindahan berbentuk syahwat. Paham Pak kira-kira? Jadi kapan Bapak Ibu mau melakukan sesuatu, justru banyak gak enaknya, banyak lawannya, banyak pertentangannya dalam hati, berarti insya Allah tanda perkara yang Bapak Ibu kerjakan sedang dalam diridhoi oleh Allah. Bapak Ibu lagi usahain untuk tiap malam sholat tahajud, beratnya nauzubillah, berat banget. Harus bangun di saat yang lain tidur jam 2, jam 3, bapak-bapak, ibu-ibu melek jam 2, jam 3, berat. Tapi ingat, bil makari ditutupi dengan sesuatu yang enak, balasannya Tapi kalau aduh enak banget ya, tidur dari jam 2, bangun jam 7 pagi, subuhnya lewat terus menerus, melanggar perintahnya Allah terus menerus, bentuknya apapun itu, ingat, hujibatil nar bil bisyahwat. Neraka kemurkaannya Allah, ketidakridhoannya Allah selalu dikelilingi dengan syahwat. Selanjutnya an Abi Abdillah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku pernah salat suatu malam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam taftahal Baqarah. Nabi Muhammad memulai salatnya dengan membaca Al-Fatihah dan membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u idal mi'ah, setelah dapat 100 ayat Nabi Muhammad baru ruku. Bayangin Pak,
Al-Baqarah dari 1 sampai 100. Ya, bayangin berapa lama tuh. Kalau orang bacanya lancar bisa jadi setengah jam 40 menit. Nah, kalau bacanya ditutur pelan-pelan bisa sejam 2 jam tuh. Tapi kalau sekelasnya Nabi mungkin setengah jam. 1 rakaat baca Al-Baqarah sampai 100 ayat. Maka fakultu yusolli biha fi rakatin, famadu fakultu yarkau biha. Kemudian Nabi Muhammad SAW bangun ke rakaat kedua sama baca 100 ayat lagi. Habis itu ruku. Ini rakaat keduanya Nabi SAW. Dapat rakaat ketiga sumaftahan nisa. Kemudian di rakaat ketiga Nabi Muhammad membaca surat An-Nisa. Bisa dicek panjangnya juga berapa di situ. Faqara'aha sumaftaha Al-Imran. Di rakaat keempat Nabi Muhammad SAW baca surat Al-Imran. Bukan kulhu an-nas bil falaq ya. Rakaat pertama, rakaat kedua 100 ayat Al-Baqarah, rakaat ketiganya An-Nisa, rakaat keempatnya Al-Imran. Yaqra mutarasilan. Nabi Muhammad SAW bacanya dengan penuh tajwid, bacanya dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh khidmah, dengan merenung. Summa raka fajala yaqulu subhana rabbiyal azimi fakana ruku nahwa min qiyamihi. Beliau menjelaskan rukunya Nabi itu hampir mirip seperti berdiri. Artinya lama juga. Summa qala sami Allah liman hamidah. I'tidalnya Nabi pun juga sama seperti berdiri, lama juga. Summa qama qiyaman tawilan dari menaraka. Kemudian juga dijelaskan Nabi Muhammad SAW berdirinya itu sangat lama sekali, hampir seperti berdiri dalam baca ayat. Summa sajada. Kemudian Nabi sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Zikirnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Fakana sujudu qariban min qiyami. Sujudnya Nabi mirip seperti berdirinya Artinya Nabi dari mulai berdiri sampai sujud lama semua. Paham Pak ya? Ini jadi Hudzaifah bin Yaman menceritakan bagaimana sholatnya Nabi. Di pertemuan sebelumnya kita dapat hadis bahwasanya dijelaskan kakinya Nabi sampai bengkak. Apa bisa sampai bengkak? Ya bayangin Pak, rakaat pertama 30 menit, rukunya hampir 30 menit, i'tidalnya hampir 30 menit, sujudnya hampir 30. Kalau kita kan 2 menit kelar ya. 2 menit, 3 menit paling lama kalau sholat berjamaah. Ini paling lama. Cuman kalau paling cepat sholat di rumah 2 menit, 3 menit. Nah, ini Nabi Muhammad SAW yang dosanya sudah diampuni, sudah pasti masuk ke dalam surga sampai seperti ini. Maka pertanyaannya, kita mau sampai kapan sholat terburu-buru? Selanjutnya di sini An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Fa atala al-qiyam. Nabi Muhammad lama benar dalam keadaan berdiri. Bacaannya banyak di situ. Hatta hamamtu bi amri su, sampai aku punya niat buruk sedikit. Kata Abdullah bin Mas'ud, saking lama sholatnya Nabi sampai terbesit niat buruk. Gila wa mahamam tabihi. Kemudian sahabat yang mendengar itu, emang kamu punya niatan apa? Terbesit apa dalam hatimu wahai Abdullah bin Mas'ud? Gal, maka kata Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an ajlisa wa ada'ah. Aku pengen duduk dan meninggalkan saking lamanya Nabi, Abdullah bin Mas'ud gak kuat sholat bareng sama Nabi. Nah, di sini ini menunjukkan bahwasanya sekelas Nabi pun masih mujahadah, masih melawan hawa nafsunya. Masa kita yang sudah banyak dosanya, banyak kurangnya, tidak mau untuk memaksakan diri kita beribadah kepada Allah? Paham Pak ya? Nah, sekarang yang kita harus bermuhasabah, udah sering ketemu dengan Rajab. Sering banget, udah gak tahu berapa kali kita ketemu dengan Rajab, sudah berapa kali kita dengar perayaan Isra Mi'raj, sudah berapa kali kita mendengarkan fadilah-fadilah dalam beribadah. Pertanyaannya, mau sampai kapan stuck di situ-situ aja kualitas ibadah kita? Rajab kemarin belum bisa banyak-banyak zikir, ya usahain Rajab sekarang banyak zikir. Rajab kemarin belum banyak puasa sunnahnya, ya usahain Rajab sekarang banyak puasa. Rajab kemarin kurang dalam sedekah, usahain Rajab sekarang banyak sedekah.
Jangan sampai Rajab ketemu Rajab, Sya'ban ketemu Sya'ban, Ramadan ketemu Ramadan, nggak ada yang berkembang dalam ibadah kita. Imannya nggak berkembang, ibadah makin jauh, sedekah makin berkurang. Itu menjadi orang yang sangat rugi, Pak. Jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Setiap tahunnya minimal harus ada amalan yang baru daripada tahun sebelumnya. Tahun kemarin Rajab nggak kenal dengan puasa sunnah Senin Kemis. Usahain jangan berlalu bulan Rajab kecuali ada puasa Senin dan puasa minimal sekali aja, Senin sekali, Kamis sekali. Dan ingat bulan Rajab itu keutamaannya banyak yang istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Niatkan mumpung masih awal Rajab nih, sampai akhir Rajab minimal istighfar 100 kali sehari. Gampang apa enggak kira-kira Pak? Gampang, 100 sambil bawa motor juga nggak ada masalah. Yang penting kita niatkan satu hari jangan berlalu kecuali baca istighfar 100 kali. Ada Nabi selanjutnya An Ibnu Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannah aqrabu ila ahadikum fi syiraki nalihi wan nar mithlu dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu lebih dekat daripada pengikat sendalnya kita. Paham gak ya? Kalau kita pakai sendal ada yang buat jepit jempolnya itu, surga lebih dekat daripada jempitan jempol tersebut. Dan neraka pun juga lebih dekat daripada injekan jempol tersebut. Maksudnya apa Nabi berbicara seperti ini? Tergantung kaki ini mau dibawa kemana. Kalau cepat dibawa ke surga, gampang dibawa ibadah, maka bisa cepat masuk surga. Kalau kaki ini lebih condong masuk kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaki ini yang akan mengantarkan kepada neraka. Jadi bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu simple, maknanya luas. Semua tergantung kita. Kita yang sudah dapat akal, sudah dengar pengajian, mau ngarahin kemana nih? Umur udah 40, umur udah 50, umur udah 60, mau sampai kapan begini-gini aja? Harus ada perkembangan dalam hidup. Minimal kalau bapak-bapak, ibu-ibu berat dalam meningkatkan kualitas ibadah, minimal anak-anak dikenalkan dengan ibadah yang benar. Paham? Jadi biar kalau kita ini amalannya kurang, anak-anak ini yang akan membantu nanti di hari kiamat. Jangan bapak ibu amalnya kurang, anak nggak punya amal, selesai. Di hari kiamat saling tuntut menun. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini sebagai penutup, An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli Sufah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Rabi'ah ini termasuk ahli Sufah, orang-orang yang biasa tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari golongan orang miskin berarti beliau ini. Qala kuntu abitu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah satu malam aku ini berbarengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwuduhi wa hajatihi, maka aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wudunya dan dengan hajatnya. Maksudnya sudah dalam keadaan siap-siap untuk sholat. Faqala salni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Kamu mau didoain apa? Kata Nabi. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku pengen bisa bertetangga denganmu di surga. Paham Pak? Nah, kalau bapak-bapak dikasih doa manjur, doanya itu deh. Jangan sampai doanya cuma pengen kaya di dunia. Jangan Pak, kalau bisa apa misalkan ketemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam terus misalkan mendapatkan waktu-waktu mustajab, apa yang kita doakan? Doanya pengen bertetangga dengan Nabi. Faqala au ghairu dzalik, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada yang lain enggak? Kata Nabi, qultu, kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Tetap ya Rasul, aku pengen bertetangga denganmu di surga. Gak berubah. Kalau kita kan kagak ya, dikasih lagi nih. Udahlah ya Rasul, kalau bisa dapat mobil, dapat motor, jadi orang paling kan. Nah, kalau sahabat enggak, tetap istiqomah. Emang pengen bertetangga dengan Nabi. Ditanya lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faqal au ghairu dzalik?" Kata lagi enggak yang lain.
Qultu huwa dzak, udah cukup ya Rasul. Cukup bertetangga denganmu di surga. Wala fa'ini ala nafsika bi kathrati sujud. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantulah aku untuk memasukkan kamu ke surga dengan banyak sujud. Artinya apa? Kalau kita memang benar-benar pengen dekat sama Nabi, banyakin sujud. Dengan sendirinya kapan orang dekat memperbanyak sujud, maka dengan sendirinya derajat dia makin tinggi di samping Allah. Kapan dia derajatnya tinggi di samping Allah, maka makin memungkinkan untuk bertetangga dengan Nabi Muhammad. Jadi tolong Pak, mulai malam ini doanya diganti. Ya Allah, pengen masuk surga. Apa kualitasnya? Mau kelas apa? Kelasnya kalau bisa eksekutif. Jangan ya terserah deh ya Allah, yang penting masuk surga. Biar ada di pelataran juga kagak apa kan? Jangan Pak. Mintalah is'alullah al-afiyah, mintalah yang paling tinggi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta kalau bisa sama Allah sesuatu yang sangat tinggi. Walaupun kualitas ibadah kita begini ya, tapi minta aja ya Allah, semoga nanti di hari kiamat bersejajar atau berbarengan dengan Nabi Muhammad. Walaupun sholatnya masih awat-awat, sedekahnya juga masih bagi. Doa aja dulu sekarang. Ya Allah, semoga nanti dihisab ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga nanti di hari kiamat masuk surganya sama Nabi Muhammad, bertetangga dengan Nabi Muhammad. Itu kalau doa jangan aku. Jangan ya Allah masuk surga terserah di mana aja. Ya Allah pengen jadi orang kaya, ya kaya ya dikasih seadanya. Ya Allah pengen jadi orang paling kaya yang bermanfaat untuk umat. Doa begitu. Jangan cuma kaya tapi nggak manfaat, percuma. Akhirnya pagar gede-gede, sapang banyak, orang mau masuk nggak nggak manfaat begini. Mendingan rumah besar, tapi semua orang sesama umat Islam bisa merasakan nikmat rumah besar tersebut. Kapan ada sedekahan bisa ngasih, kapan ada dapat rezeki gede, tetangganya mendapatkan di situ. Paham Pak? Ada yang mau nanya kira-kira? Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Iman yang dimuliakan Allah, persilakan kalau ada pertanyaan sebelum ditutup doa. Misalnya ibu-ibu